Surakarta, Ibu Kristiana Haryati, mohon berkenan untuk bergabung. Pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA bekerja sama MPP, dan kini pembangunan instalasi PLTSA Surakarta telah selesai, dapat menjadi solusi dari permasalahan sampah ini. Kemudian melanjutkan dengan foto bersama. Ada Kepala Daerah Surakarta, Ibu Kristiana Haryati, mohon berkenan untuk bergabung. Pengambilan gambar cukup. Dilanjutkan dengan acara launching Sibusari, Sistem Informasi Kebutuhan Sampah Monitoring Online oleh Wali Kota Surakarta. Kepada Wali Kota Surakarta, mohon berkenan menempelkan telapak tangan pada skrin yang telah disediakan. Dua, satu, dan inilah launching Sibusari, Sistem Informasi Kebutuhan Sampah Monitoring Online. Percaya oleh pemerintah Kota Surakarta untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah Kota Surakarta untuk dikonversi menjadi tenaga listrik. Volume sampah yang kami proses perharinya adalah sekitar 550 ton yang dapat dikonversi menjadi energi listrik kurang lebih sebesar 8 MW. Proses pengolahan sampah dimulai dari penimbangan truk muatan sampah yang dikirim dari Kota Surakarta di jembatan timbang kereta api Trijumbo. Setelah ditimbang, truk diarahkan ke dumping area di lokasi yang sudah ditentukan. Sampah kemudian dimasukkan ke dalam tromel menggunakan ekskavator. Di dalam tromel ini terjadi proses pemilahan sampah, di mana sampah yang berukuran di bawah 20 mm akan dipisahkan dari sampah lainnya. Sampah berukuran di bawah 20 mm umumnya terdiri dari pasir, tanah, abu, humus, dan partikel kecil lainnya yang tidak akan mencemari lingkungan bila dikembalikan ke TPA. Sedangkan sampah di atas 20 mm akan dikirim ke gudang menggunakan wheel loader untuk disortir secara manual di sorting table oleh para pekerja. Dalam sorting table, material yang tidak dapat terbakar atau non-combustible seperti kaca, metal, batu, dan lainnya akan dipilah dan dibuang. Sampah yang telah bersih dari partikel kecil dan material non-combustible siap untuk dikeringkan. Proses pengeringan sampah yang akan dilakukan dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode bio-drying, yaitu metode pengeringan sampah menggunakan bioaktivator berupa bakteri yang disemprotkan ke dalam tumpukan sampah.
Bakteri yang terkandung di dalam bioaktivator ini hidup dengan cara menghisap air yang terkandung di dalam sampah sehingga sampah akan kering dalam waktu 4 hingga 5 hari. Metode pengeringan sampah yang kedua adalah dengan menggunakan mesin rotary dryer, yaitu mesin pengering sampah yang menggunakan energi panas untuk menguapkan air yang terkandung di dalam sampah. Sebagian sampah yang telah melalui proses pengeringan yang disebut RDF akan dibentuk menjadi briket guna menambah berat jenis feedstock. Sebelum sampah dapat diproses menjadi briket, sampah tersebut harus dijajah menjadi potongan-potongan kecil terlebih dahulu di mesin shredder. Sampah yang telah menjadi potongan-potongan kecil tersebut selanjutnya siap untuk dijadikan briket pada mesin briketer. Mesin ini menggunakan prinsip press tekanan tinggi dan thermal atau panas untuk memproses potongan-potongan sampah kecil tadi menjadi briket yang padat dan berat. Briket yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian akan dicampur kembali dengan RDF lainnya dengan komposisi tertentu, sehingga berat jenis feedstock yang akan digunakan sebagai bahan bakar untuk gasifier menjadi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Feedstock hasil pencampuran RDF dan briket tersebut selanjutnya siap diumpankan ke dalam gasifier dengan menggunakan bucket elevator. Di dalam gasifier, feedstock berupa RDF dan briket sampah tersebut mengalami proses gasifikasi, di mana feedstock tersebut dikonversi dari fase padat menjadi fase gas, sehingga terbentuk gas sintetis atau syngas karena adanya induksi panas yang sangat tinggi di dalam gasifier yang dapat mencapai temperatur lebih dari 1000 derajat Celcius. Syngas yang dihasilkan dari proses gasifikasi sampah di dalam gasifier ini selanjutnya dibersihkan dari partikel pemotor seperti abu, tar, fenol, dan lain-lain dengan menggunakan filter berlapis mulai dari cyclone, back filter, fine filter, dan treated filter. Syngas tersebut juga diturunkan temperaturnya dari kisaran 300 derajat Celcius menjadi sekitar 20 derajat Celcius dengan menggunakan heat exchanger yang menggunakan media air sebagai pendinginnya dari cooling blower dan chiller. Tidak lupa juga digunakan mist eliminator untuk membuang uap air yang masih terkandung di dalam syngas, sehingga gas yang dihasilkan menjadi gas yang sangat bersih dan siap digunakan sebagai bahan bakar bagi genset berupa gas engine. Syngas yang telah bersih selanjutnya disalurkan ke gas engine melalui instalasi pipa gas, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar bagi gas engine untuk memproduksi tenaga listrik. Tenaga listrik PLTSA Surakarta yang dihasilkan adalah sebesar 8 MW dari total penggunaan 20 gas engine yang masing-masing berkapasitas sekitar 400 kV ampere. Kemudian akan disalurkan ke gardu induk atau GI Palur melalui instalasi trafo dan jaringan tegangan menengah 20 kV sepanjang kurang lebih 6 km. Listrik yang telah diterima di gardu induk Palur selanjutnya akan diatur oleh PLN untuk disalurkan ke pelanggan PLN. Teknologi yang kami gunakan untuk mengolah sampah menjadi energi listrik ini adalah teknologi gasifikasi yang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Pertama, karena teknologi ini tidak memerlukan sumber daya alam yang besar, seperti misalnya air. Kami hanya sedikit sekali menggunakan air tanah untuk keperluan pendinginan mesin-mesin dan gas. Kami juga tidak menggunakan bahan kimia yang terus-menerus sehingga tidak ada limbah kimia yang perlu ditangani. Teknologi ini juga tidak menghasilkan asap, flying ash ataupun polutan beracun lainnya karena di sini tidak ada proses pembakaran langsung dari sampah. Produk samping yang dihasilkan hanya berupa bottom ash dan kondensat, di mana bottom ash dapat digunakan sebagai bahan baku untuk batako, konblok, atau untuk material konstruksi jalan. Sedangkan kondensat dapat diproses lebih lanjut untuk menjadi desinfektan. Bisa dilihat di sini tidak ada cerobong asap dan fasilitas pengolahan limbah karena tidak ada limbah yang perlu diolah atau dibuang ke lingkungan sekitar. Jadi teknologi gasifikasi yang diterapkan di Kota Surakarta ini dapat dikatakan merupakan teknologi yang sangat ramah lingkungan. Dengan teknologi gasifikasi yang ramah lingkungan,
PLTSA Surakarta bisa menjadi sebuah solusi pengelolaan sampah demi terwujudnya Green City di Kota Solo. Di depan panggung. Baiklah, mari bersama-sama kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Berikan aplaus yang meriah untuk Presiden PLTSA Putri Cepon. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Kemenko Marves Dewan Energi Nasional Wali Kota Surakarta Bupati Subo Sukawono Straten PLN bersama PT SCMPP untuk langsung ke lapangan melakukan peninjauan yang telah diluncurkan dapat mengatasi permasalahan sampah di Solo. Wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih Bapak yang telah hadir. Mari kita coba lihat apa yang kami mau di sini. Ini infrastruktur pengolahan sampah Kota Surakarta di Putri. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit mengenai proses yang dilakukan. Jadi seperti tadi yang ada di video, kami menggunakan teknologi gasifikasi untuk mengolah sampah dari industri. Kalau dari proses yang kita verifikasi seperti ini, sampah yang sudah diproses sama benar sampah. Dan di dalamnya sendiri jadi proses dari pengolahan dari sampah dari gas. Karena ada industri panas yang sangat daya lakukan sehingga yang akan menggunakan sisanya kami gunakan sendiri. Kemudian kami tidak punya cerobong asap seperti halnya insenerator gitu ya kan. Dia juga punya sampah yang hijau. Kalau yang teknis Pak ini ya Pak pimpinan SMPP ya. Mereka kalau ke saya pertanyaannya lain kok. Mereka kalau ke saya pertanyaannya lain. Terkait MOU yang tadi Mas dengan sebuah transaksi berarti artinya daerah-daerah di sekitar Kota Solo, artinya Solo Raya sudah sepakat untuk mengirimkan sampah ke sini. Iya.
Jadi dari suku-suku ya, itu nanti berkomitmen mungkin setelah 5 tahun ke depan ya untuk mengirim sampahnya ke sini. Artinya selama 5 tahun ini kan bisa Menghabiskan ini dulu, menghabiskan gunung kita sendiri dulu. tapi kan dari Baru nanti menerima sampah dari luar kota. Tapi untuk kerjasamanya ditindaklanjuti lebih dini atau Jadi menunggu sekarang sampahnya? kita ikat dari sekarang, dan yang jelas ini solusi untuk bukan untuk kota Solo saja, tapi solusi bersama untuk semua ya. Itu jadi bahkan Jogja nanti juga bisa kita tampung juga sampahnya, tenang aja. tapi dengar kalau untuk ini sampah ramah itu hanya bisa dipakai berapa sekitar 30-an persen untuk yang lainnya gimana? Ya makanya nanti kami tindak lanjuti. Ya, tidak masalah. Pokoknya prioritas kita sekarang menghabiskan gunung-gunung yang ada di sini, lalu kita datangkan sampah dari luar kota. Oke? Mas, itu nanti dari daerah kena retribusi atau seperti apa? Kena retribusi dari Itu daerah? nanti tanya sama Bu Kepala DLH ya. Oh, Pokoknya gitu. kita ingin bukan Solo saja, tapi juga Klaten, Wonogiri, Sragen, dan lain-lain untuk bisa ya menikmati kecanggihan dari alat gasifier yang ada di sini. Oke? Untuk pengiriman nanti transportnya seperti apa? Biar nanti terbuka. Dari mereka sendiri. Oke, apalagi nanti kalau ada jalan tol Solo Jogja juga pasti akan lebih memudahkan lagi. Untuk nasib pemulungnya gimana, Mas? Nasib pemulung dan kayak sakong sapi Nanti akan kami itu sudah ditutup total? nanti akan kami tindak lanjuti Atau lagi. tidak ke lokasi mana, Mas? Nanti akan kami tindak lanjuti lagi. Oke, bos. Nanti silakan ditanyakan ke Pak CM PLN. Oke, bos. Oke. Berarti kalau ini listrik dari produksi langsung bisa digunakan untuk gimana? Bisa. Salurkan lewat ini gardu yang ada di bawah. Oke. Ini untuk awal mungkin penggunaan di sini. Makanya di ini bisa bertahap nanti. Ya. Terakhirnya Terima kasih. Terakhirnya yang terpilihkan apa lagi? Terakhirnya yang terpilihkan apa lagi? Besok kita bikin task force untuk ini rumah sakit yang dari Abu Dhabi ya besok. Balik apa? Balik apa? Balik Kambang itu bulan apa? Oktober habis, November Desember ya. Tunggu. Nanti biar ditindaklanjuti juga kelanjutan kerjasama dengan Jatim juga. Tinggal MOU saja. Pun keliru semua. Islamic Center dibicarakan besok juga, Bugusnya kan kesini besok. Intinya udah siap. Oke. Lalu pembangunan lanjutan yang menggunakan hibah dari UAE juga akan segera kami realisasikan. Sudah ada dananya sudah ada di rekening. 17 titik prioritas ini makin dikebut. Enggak dikebut juga, sudah sesuai jadwal kok. Ya. Oke, terima kasih. Udah Pak, saya izin lanjut Pak. Atas panuan mudah-mudahan lancar semuanya. Harus mendapati menteri Pak. Foto. Mohon izin, Iya, boleh saya. Iya, lebih cepat ininya boleh nggak? Biar ada dari Kadin masuk. Ya, jadi terima kasih. Iya. Siap. Oh gitu. Siap. Siap. Boleh. Nanti kami tidak lanjuti tanggal 1 atau 2 ya. Balik kantor. Welcome, Pak.